Selamat malam, selamat bergabung kawan-kawan dimanapun di Nusantara atau di belahan dunia manapun. Senang banget Spirit Talk ketiga kali ini bersama Ustadz kesayangan kita semua, guru kita tersayang yang jago main golf. Ya, tapi kita nggak akan ngomongin golf janji kecuali untuk beberapa hal tertentu yang dia kayaknya semakin ahli dari pekan ke pekan. Ya, Eh, kita akan ngomongin apa yang sudah disampaikan. Kalau teman-teman sempat baca, obrolannya adalah soal apalagi kalau bukan orang-orang terdekat. Nggak ngomongin keluarga ya. Jadi tolong kalau mau curhat colongan tentang keluarga jangan di sini. Di sini adalah spesifik membahas tentang orang-orang yang kita sebut sebagai karib, orang-orang yang kita sebut sebagai sahabat. Kerap saya jumpa orang yang mengatakan kan teman nggak usah milih-milih, ya kan? Siapapun boleh ditemani dong, ya. Betul, tapi mekanismenya seperti apa sih? Jangan-jangan orang-orang yang ada di sekeliling kita nggak punya kendali sama sekali, tahu-tahu mereka udah sangat dekat dari kita. Salah satu hal yang paling pelik adalah kita membiarkan diri kita ada di satu tempat yang akhirnya kita nggak bisa nolak gitu ya, kita malah jadi akhirnya ikut ke bawah. Dan ada yang bilang 10 tak sebut 10 orang-orang terdekatmu, maka kira-kira 10 tahun ke depan akan seperti apa hidupmu tuh bisa tergambar. Kurang lebih bunyinya seperti itu. Kehadiran guru kita Ustadz Ahmad malam ini, tentunya ini terbuka buat kawan-kawan yang muslim ataupun yang non-muslim. Kita akan bicara dalam konteks pemahaman tentang sebenarnya gimana sih, apakah ada mekanika, ada hukum, ada pemahaman yang perlu kita mengerti tentang mengkurasi, memilih teman-teman yang ada di sekeliling kita. Selamat bergabung Ustadz. Berapa hole hari ini? Kemarin itu satu pekan bisa 19 kali, 3 kali bolak-balik kan? Saya suka nih ngomong kayak begini ya, orang soleh yang paham banget tentang berapa hole ya. Alhamdulillah. Saya cuma pengen tanya sih Ustadz, kalau lagi di golf itu yang diomongin apa sih sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam gitu ya? Sebenarnya saya tuh kan nemenin teman-teman yang pengen punya kesempatan lebih dekat untuk ngobrolin secara agama ya. Lebihnya kepada masalah-masalah keluarga sih, Rene. Utamanya ada di sini nggak kawan-kawan itu? Ada ya, saya misalnya sebut saja yang salah satu kawan saya, musuh saya, Emir Patra itu salah satu musuh saya. Jadi itu musuh saya yang mohon maaf udah saya lewatin beberapa tingkat karena keahlian ya. Saya kelihatan sih, kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Jadi gitu. Terus juga banyak hal juga Rene yang teman-teman baru misalnya kawan-kawan yang menjabat menjadi seperti kemarin kita ketemu dengan salah satu direktur di salah satu BUMN, lalu kemudian dia pengen ngobrol tentang agama, tapi dia malu, canggung pengen datang ke masjid, canggung dapat kajian, terus dia ngeliat, terus kenal, ya selama 19 hol bicara tentang agama, bagaimana konsep muamalah, bisnis, kira-kira gitu ya. Sebenarnya sih kece sih, keren banget sih. Saya nggak ngebayangin settingnya sih ya, dan kan semuanya kalau buat mata orang yang beriman gitu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau yang Ustadz lihat dalam main golf itu apa sih? Yang saya rasain pertama ini, Rene, gimana ini tempat yang sebegitu luasnya ya, sebegitu indahnya ya, mengingatkan bahwa kalau ini tempat sebegitu indahnya, bagaimana penciptanya, kira-kira begitu. Terus yang kedua adalah karena ini terkait dengan sebenarnya yang pentingnya bukan golfnya Rene, tapi yang paling terpentingnya saya di situ bermanfaat atau enggak. Nanti kan di situ ada ya lingkungan yang baik dan baik untuk lingkungan. Nah itu harus digarisbawahi betul. Maksudnya kalau cuma saya di situ sekedar hanya mukul-mukul saja, berarti apa bedanya dengan yang lain? Tapi karena ada hal yang bermanfaat, misalnya ada, maaf ya saya ngasih contoh Rene, misal contoh, masih ada banget orang-orang yang memang dari kecil belum tersentuh, dia nggak tahu bagaimana tata caranya wudhu dan caranya tayamum kalau dia lagi safar. Itu masih ada. Saya kasih contoh lagi, misalnya masih ada banget orang yang kalau kerjaannya dia harus pergi dari pagi ada di Jakarta, lalu kemudian sorenya dia sudah di Kalimantan, dia masih bertanya gimana caranya sholat qashar jamaah, dan dia masih belum tahu. Pengen nanya malu, pengen lewat YouTube nggak jelas, lewat Google juga nggak jelas, karena ini kudu praktek.
Nah, bertemulah kita di tempat itu. Jadi ya dilihat dari sisi manfaatnya itu. Kalau nggak ada, mendingan saya duduk sama Rene Soehardono. Tapi tadi yang diomongin tuh kayaknya pertanyaan kami juga sih ya, antara istri saya dan saya ya, soal ini mesti sholatnya gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah Ustadz menggunakan ilustrasinya lapangan golf dan itu tempat terakhir di mana saya mungkin ada di sana. Ya jadi terbebaskan ya. Kecuali saat ini dibuka sendiri. Cuman gini, saya menduga aja nih, Ustadz kan apa ya? Lapangan golf itu kan bukan tempat yang lazim Ustadz ada di situ gitu, dan akhirnya satu pertemanan mengantar pada pertemanan yang lain dan mengantar pada pertemanan yang lain. Saya cuma ingin tahu, dan ini buat benefit kawan-kawan yang hadir di sini malam ini, gimana menentukan yes, I want to be your friend gitu, no, I don't want to be your friend, kasarnya gitu ya. Itu gimana sih? Rene, kita punya aturan ya. Salah satunya junjungan kita ya, itu ngajarin. Saya jelasin dulu. Beliau tuh mengulang kalimat antara teman dengan sahabat ini. Berulang-ulang. Iya, dua hal yang berbeda. Sampai-sampai kemudian dia pernah, saya kangen banget nih sama sahabat saya gitu. Salah satu kemudian yang mengatakan, kata Umar, lah saya ini siapa? Oh ya jelas. Tapi ada yang melebihi dari itu. Yaitu mereka-mereka yang meskipun tidak bersua secara fisik, tapi rohnya terikat. Jadi gini Rene, ada yang kemudian kita menyebutnya, mungkin ini lebih nyaman ya, mungkin hanya sekedar kenal, jadi cuma say hello, tapi ada yang benar-benar kita akan mengatakan ini sebagai sahabat. Sahabat itu artinya kita akan benar-benar menghabiskan waktu. Tapi ada kata kuncinya yang membedakan itu semuanya. Ternyata ada satu kata yang harus kemudian kita ambil, ini kata kuncinya, yaitu ilmu atau berilmu, Rene. Yang ini membuat kita bisa menghabiskan waktu ke situ. Makanya kan tadi Rene udah nyambung tuh. Kalau seandainya yang hari ini sekarang saya Ahmad Homsani hari ini, Rene Soehardono hari ini, Patra Sinulinga hari ini, itu sama dengan Ahmad Homsani 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Maka kan pertanyaannya salah satunya adalah, lu main sama siapa? Lu gaul sama siapa? Kok masih sama-sama aja di 5 atau 10 tahun sebelumnya? Ini PR penting. Yang tadi Rene bilang, berarti cari siapa yang paling dekat, karena 10 tahun ke depan bisa kelihatan kira-kira. Tapi betul. Kalau Rene kan gambarannya kayak cenayang kan, bisa udah 10 tahun ke depan, ngeri banget kan. Saya cayang Ustadz, bukan cenayang, cayang. Itu ngeri banget, dahsyat banget. Tapi saya bawa yang lebih santun, yang lebih lembut. Berarti kalau kita masih sama dengan 5 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya, maka pertanyaan yang pentingnya adalah, emang lu mainnya sama siapa? Kalau ini terjawab, Rene, maka satu lagi tadi kata kuncinya, ilmunya kan, yang dipelajarin apa? Yang didapat apa? Kok sampai segitu-gitu aja? Makanya kata kunci, kalau dibuat lingkungan, terserah mau dibawa kemana, mau itu teman, sahabat, tetangga, kalau ada satu kunci ilmu atau berilmu, berarti di situ kita akan naikin tingkat kita. Derajat kita akan naik. Karena kalau enggak, itu yang membedain kita antara kemudian yang satu berkembang atau yang diam di tempat. Ya kita kan, Rene saya ngasih contoh, maaf ya Rene, maaf banget, maaf. Silakan. Buat yang tinggal di komplek atau yang di apartemen, yang di One Park misalnya, sebut saja. Sebut saja. Towernya sebut saja, tower berapa gitu, nggak apa-apa. Nah, misalnya, kan kita kenal, sama security kita kenal. Rene kenal sama security, Rene kenal sama yang jaga di bawah itu kan. Ya lu kemudian tiap hari sapa, say hello dan segala macamnya. Tapi kan cuma sampai di tahap itu, 2 tahun yang lalu juga begitu, 4 tahun yang lalu juga begitu. Kalau dia bekerja di situ sampai 10 tahun, berarti begitu juga. Iya. Berarti masa pertemanan kita, masa yang kayak gini mau dibilang persahabatan? Tentu enggak. Masa cuma say hello doang? Ada barang buat saya enggak? Oh, ada nih. Oke, makasih ya. Bis turun dari mobil. Halo, Assalamualaikum. Pagi, Mas. Ada barang buat saya enggak? Oh, ini ada titipan dari Pak Anu, dari anunya Anu. Kan gitu kan? Nah, jadi curiga ini kayaknya dimonitor deh, Masya Allah. Karena berapa kali kita sebelum pandemi kan di situ ya. Berapa kali ya. Insya Allah saya juga jadi ngerti, oh gitu caranya ya. Nah, makanya
Itu penting banget. Jadi satu kata kunci yang harus kita ambil adalah berilmu. Berarti pintu masuknya lingkungan itu, di situ ada ilmunya enggak? Kalau di situ ada ilmunya, berarti kita lanjut lagi tuh Rene. Kalau di situ ada ilmunya, berarti di situ harus ada pembimbing. Sebab ilmu nggak bisa otodidak kan? Kita boleh mengatakan, oh saya dapat ini karena baca, karena sendiri. Nggak tahu ya, bahasa kasarnya kalau saya bilang bullshit, takutnya terlalu kasar. Sebab karena sang pencipta punya sifat al-alim kan. Sumbernya ilmu yang tanpa harus diajarkan cuma satu zatnya, yaitu al-alim. Selain itu pasti harus diajarkan, nggak mungkin nggak. Makanya berbarengan dengan itu, karena kita kemudian punya lingkungan yang berilmu, berarti di situ ada kita punya pendamping. Kalau saya boleh izin agak melangkah lagi, berarti kalau udah ada pembimbing yang bikin kita naik turun, nggak naik turunnya ada pendamping, maksudnya teman, sahabat. Jadi 3 fase ini harus ada di lingkungan kita. Boleh diulangi 3 fasenya apa saja tadi Ustadz? Satu kata sebagai pintu masuk yang membuat kita rela menghabiskan waktu, misalnya ke I choose with golf with my friend misalnya, saya kemudian di sana karena ada ilmu. Ilmunya bisa share, lu bisa nanya fikih, bisa nanya ayat-ayat Quran, bisa nanya hukum di situ. Yang kedua ada pembimbingnya, kan? Pembimbingnya berarti di antara itu ada yang maaf ya, ada yang mahir, ada yang pakar. Kalau saya kemudian, oh saya mau duduk bareng sama Rene, karena saya mau belajar gimana sih kalau maaf nih, kalau komisaris tuh cara makannya gimana sih? Terus kalau komisaris tuh megang gelasnya di mana sih? Apa pakai jari? Apa diputer-puter? Apa gimana? Kira-kira misalnya. Dan saya baru paham ternyata yang belum tahu Rene tuh jari kelingkingnya lentik banget ya. Yang belum, nah, good. Itu saya butuh waktu belajar dan nggak bisa-bisa itu. Selalu begini. Dan itu penting. Karena terlatih Ustadz. Salah ya, nggak. Ini sebenarnya nggak harus dijawab ya, maaf ya. Tadi sebenarnya nggak harus dijawab ya. Oke, jadi ilmu ada orang yang mahir, baru itu dikategorikan sebagai lingkungan yang baik atau paling tidak menjadi baik untuk lingkungan itu. Definisi dari ilmu itu sendiri apa Ustadz? Apakah semua harus dikaitkan dengan kita kan problemnya kan ngelihat agama saat ini di kultur kita terutama di zaman kita agama tuh cuma jadi satu bagian. Jadi kayak pilihan mata kuliah gitu ya. Yang SKS-nya kadang-kadang 3 atau 2 gitu malah ya. Padahal ini kan soal way of life gitu ya. Nah, bagaimana mendefine ilmu itu tadi Ustadz? Kita penting banget Rene untuk tahu nih ilmu itu adalah yang kita pahami dari sesuatu yang kita nggak paham. Itu ilmu. Sederhana sekali. Sesuatu yang kita nggak tahu, lalu kemudian kita pengen tahu, dan kita jadi tahu, berarti itu ilmu. Jadi kalau saya ngasih contoh. Kalau saya ada di situ, lalu kemudian saya pengen belajar, ada sesuatu yang saya pengen ambil. Misalnya, saya tidak mengatakan bahwa ilmu itu hanya urusan, hanya fikih saja. Oh enggak. Ilmu ini luas sekali, nggak dibatasi. Bisnis iya, komunikasi iya, manajemen iya. Saya kemudian kenapa duduk bersama mereka? Oh saya mau nyerap ilmu bisnisnya. Saya mau duduk sama mereka. Oh saya mau gimana sih cara mereka berkomunikasi? Oh gimana sih cara mereka untuk kemudian bisa berhubungan satu sama lain dalam bisnis, komunikasi dan lain sebagainya. Jadi dari sesuatu yang kita nggak tahu, lalu kemudian kita pengen tahu, nah itu ilmu gitu. Dan pemahaman kita bisa didapat dari situ. Nah cuma yang pengen kita pegang itu adalah Rene, kita berteman ini kebutuhan kita kembali sama 3 loh. Saya pengen ngajak dulu, ingat kita posisi 3. Pertama, kita pengen jadiin teman ini sebagai apa dulu? Misalnya teman ini sebagai obat. Saya kasih contoh, misalnya pertemanan ini obat. Berarti saya akan ke Rene kalau saya sakit. Nah, jadi kalau misalkan gue butuh Rene nih. Oh, gue hubungin Rene. Gue butuh Rene. Rene makan siang yuk. Yuk kita jalan yuk kita. Jadi itu sifatnya karena saya butuh. Jadi mungkin kita ketemunya sebulan sekali, 2 bulan sekali. Saya pikir ini bukan lingkungan yang baik. Cepat atau lambat orang itu akan sadar. Lu ketemu gue karena lu ada pengennya aja. Transaksional mungkin ya Ustadz ya.
Yes. Tapi ada yang kemudian kita ini sebagai yang kedua nih. Ini yang keren sih. Saya ambil ini. Ini yang disebut dengan makanan, Rene. Kalau persahabatan kita kayak makanan. Makanan itu kebutuhan kita. Itu nggak usah disuruh. Kayak namanya bakso mah. Nggak usah nunggu. Kalau emang lapar ada sikat. Kan kira-kira gitu. Apalagi diantar kan. Ada dong. Jadi bisa. Saya buat yang belum tahu ya, apartemen tuh kan bisa dikirimin makanan ya, Rene ya. Bisa Bisa. dong. Bisa Bisa banget. sekali. Bisa ya. Ini mohon Bakso maaf. apalagi yang punya kedainya bakso yang katanya konon enak sekali. Betul banget. Bisa banget. Dan semoga walaupun dia merasa ya, dia omongin tuh paling nggak merasa gitu kan. salah satu Minggu judul lalu yang saya adalah minta alamat tapi katanya nggak mau Iya. dikasih. Betul. Oh, langsung baik. Nanti dibenahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ampun ya Allah, dia Masya Allah. Aduh. Nah, maka dari situ kita melihat kalau ini kita jadikan, saya sama Rene ini ibarat makanan. Makanan itu karena saya butuh gitu loh. Jadi senang nggak senang, saya nanti akan lapar. Saya akan lapar lagi, saya akan lapar lagi. Nah, analoginya kayak ilmu tadi. Gue harus dapat lagi, gue dapat lagi. Karena asik, karena seru. Saya berharap kita nggak sampai yang tahap ketiga, Rene. Yang ketiga itu adalah penyakit. Jadi kalau saya dekat sama dia, saya sehat, dekat sama lu malah nularin penyakit gitu. Jadi saya itu nggak ada problem apa-apa nih, nggak punya masalah. Tapi giliran gue datang bareng ketemu sama lu, gue jadi punya masalah. Gue itu pengen refreshing dari kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu atau dari sampai Jumat. Di gue udah penuh dengan aktivitas. Gue pengen nongkrong, kongko, happy. Pas duduk sama lu, gue jadi punya masalah. Karena dia sedang mencurhatkan masalah dia juga. Jadi teman-teman harus pinter gitu ya. Harus ngelihat udah gitu minta obatnya, minta solusinya, minta semuanya gitu ya. Iya, jadi problem lo apa problem gue ini gitu kan. Saya sering bilang Rene, saya bilang sama teman-teman, dia bilang, yang repot tuh kadang-kadang maaf. Kita ini jadi ustadz kebagian apesnya mulu Rene. Ada orang punya masalah pernikahannya selama kemudian 10 tahun. Lalu kemudian dia punya masalah, yang suami datang ke kita, yang istri datang ke kita, minta tunjuk solusi. Aja Ustadz, tunjuk aja biar tuntas malam ini. Saya bilang, ini keluargamu, kamu yang menikmati pernikahanmu. Giliran punya masalah, kenapa saya ikut mikirin masalahmu? Udah gitu kan biasanya didalilkan gitu ya. Ini menurut Ustadz gitu. Sama satu lagi Rene, satu lagi. Tuh, Ustadz tolong sampaikan ke dia lewat lisan Ustadz. Yang kata istrinya, Ustadz tolong sampaikan ke suami saya. Lah saya di tengah-tengah kan. Lah ngapain gue repot-repot? Lu ngomong sendiri aja. Tuh langsung tuh ada suara back sound tadi ya. Tuh. Ya. Jadi 3 hal ini menurut saya harus dilihat Rene. Kita nih maka ini buat kita kepada orang lain ya. Saya ini makanan buat orang lain, atau saya ini cuma obat buat orang lain, atau saya ini kemudian cuma malah jadi penyakit. Jadi ada lu tuh ribet gitu loh. Itu celaka ya. Dan ini menariknya ya. Banyak orang yang kemudian berlindung di statement semua ditemenin dong. Jangan milih-milih temen dong. Padahal udah jelas dia penyakit gitu kan. Dan kita terlalu apa ya bahasanya ya. Akhirnya malah pengennya berprasangka baik, tapi lebih buruknya adalah menjerumuskan diri kita ke hal-hal yang kita nggak siap gitu ya. Iya. Jadi saya sih berpikirnya ini masalah narasinya sih Rene. Narasinya yang kalau saya boleh menggunakan narasi yang pas, kalau mau kenal silakan sama orang lain, sama siapa aja kita boleh kenal. Sama siapa aja. Even nih orang penyakitan, maaf ya, even nih orang troublemaker, kalau cuma sekedar kenal, bahkan kalau dia pencuri sekalipun, kita kenal gitu. Tapi kalau untuk menghabiskan waktu sama dia, kalau untuk kemudian kita duduk-duduk bareng, artinya duduk-duduk bareng tuh bukan berarti kemudian nggak boleh duduk sama mereka, enggak, artinya kita benar-benar men-setting waktu dipakai hanya untuk dia, terus kemudian, sementara kita nggak ada faedahnya buat dia, ya ini problem.
Artinya kalau boleh digunakan narasi, kalau masalah kenal, kalau hanya sekedar kenal, sama siapa saja boleh kenal. Tapi untuk bersahabat, saya pikir kita punya pilihan ya. Jadi Kalau lebih baik, sahabat yang gimana? artinya lebih baik kalau belum menemukan orang yang tepat tanpa menggunakan narasi, oh lo pilih-pilih banget gitu. Tapi kita tahu bahwa kita belum punya, orang-orang di sekeliling kita belum ada yang masuk kategori yang makanan itu tadi. Saya lebih baik sendiri, itu nggak masalah. Saya pikir ini juga jadi problem kan. Sendiri akan menjadi masalah. Sendiri sangat-sangat bermasalah. Karena kalau sendiri, kemampuan kita, kestabilan kita, itu waktunya nggak panjang. Saya kasih contoh, ada yang menarik nih. Misalnya ya, Imam Syafi'i ngasih tahu kita, rentan kemampuan manusia dekat dengan sesuatu, itu hanya bisa dibatasi sampai 7-14 hari nih. Saya kasih contoh. Ada kawan kita yang 7-14 hari, itu rentan orang bisa dikatakan dekat dengan sesuatu. Kalau bahasa sederhananya, istiqomah lah Rene. Istiqomah lah. Jadi kalau sudah 7 ketemu 14 hari, 2 pekan gitu ya, kita kalau udah dekat sesuatu, kita masih oke. Hari ke-15 Rene, kita sudah mulai down tuh, sudah mulai turun. Kita udah mulai lagi males baca buku ini lagi. Karena kita melakukan aktivitas yang sama. Nah, makanya kalau 7-14 hari ini kita dalam kesendirian, kita kan jadi problem nih, jadi masalah. Saya ngasih contoh aja, contoh. Buat kita yang kerja, bukankah dari hari Senin sampai hari Jumat, Sabtu, itu udah 1 pekan, kita udah, Ahad tuh udah berpikir, wow, gile, kerjaan ini luar biasa banget. Itu menunjukkan bahwa kita nggak bisa melakukan sesuatu yang berulang dalam waktu rentan yang di waktu tersebut. Makanya dibikin hari libur seperti itu. Jauh sebelum para ahli menyebut itu sampai situ. Makanya kalau kita berhasil Rene sampai di titik 40 hari, itu baru pekerjaan tersebut sudah nempel sama kita. Jadi bahasa gampangnya, kalau mau ngelatih diri kita sama sesuatu, dan sesuatu itu nempel 40 hari, jangan putus. 40 hari, jangan putus. Kalau itu kita bisa, baru perkara tersebut, hal tersebut, udah menempel dekat sama kita. Nah, ini penting banget buat kita tahu ya, nih, bahwa, oh ternyata seperti ini. Dan ada lagi satu hal yang menarik, untuk mengindikasikan, menunjukkan loyalitas ini kawan kita nih cuma sebagai alat doang, karena dia bisa, atau memang benar-benar dia pengen berkarib dengan kita. Hal yang menarik yang bisa kita ambil adalah kalau kita bisa bersafar sama dia, nanti kita akan ketemu gitu. Bahkan ada istilah, betul, safarlah, karena dari safarmu kau akan melihat siapa yang dekat denganmu dan siapa. Saya kasih contoh misalnya seorang yang sangat cerdas sekali ya, menantu junjungan kita, misalkan Ali. Lalu kemudian ketika dia dipuji luar biasa, lalu kemudian pengikutnya hebat, kata dia, saya akan lihat dalam 2 hal. Apakah dia masih sama saya ketika saya lagi sakit? Yang kedua, kalau saya kemudian bepergian jauh, apakah dia tetap setia, loyal seperti apa yang sekarang? Ini menarik sih, buat jadiin contoh. Makanya, maaf ya Rene, ada beberapa kemudian perusahaan yang bikin gathering keluar kota itu ya, jalan-jalan. Itu kalau dia cerdas, dia bisa melihat bagaimana, oh karakternya kayak gini, oh seperti ini. Ada yang baik banget, ada yang pelit banget, ada yang vokal cerewet banget, ada yang memang pendiam banget. Oh berarti emang karakternya kayak gitu. Nah itu gambarannya. Wow, jadi kalau mau tahu kita berteman dengan siapa, kita lihat waktu kita sakit, atau kita ajak jalan bareng gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya Ustaz. Iya. Ada satu lagi Rene, satu lagi. Kalau kita mau lihat gimana karakternya seseorang ya, lalu bukan melihat karakter seseorang, ngelihat gimana posisi kita buat orang itu ya. Jadi kita nih mau memposisikan sebagai apa? Sebagai obat, sebagai makanan, atau malah sebagai penyakit nih. Kalau ada orang yang, kalau kita Rene, bisa menghabiskan waktu nggak putus, duduk bareng sama dia, lalu kemudian bisa menghabiskan waktu di 4 jam. 4 jam Rene. 4 jam ini
hitungannya para ulama itu dihitung dari orang yang kemudian dia Menarik. melakukan ibadah. Jadi kalau 4 jam kita bisa duduk terus bareng sama dia, itu akan ketemu tuh Rene. Oh, basa-basinya akan ketemu. Karena bisa duduk 4 jam itu sesuatu yang luar biasa. Kembali lagi, salah satu indikasi yang bisa ngebantu, olahraga yang bisa menghabiskan 4 jam nggak putus. This is golf. Lari juga bisa sih Ustadz sambil jalan. Saat seseorang mempelajari agama ini gitu dan tentunya menjalankan kaidah-kaidah yang tadinya tidak dipahami jadi dipahami, lingkungannya akan melihat dia aneh gitu. Pertemanan dia sebelumnya akan memandang dia berbeda. Mungkin akan ada yang ngomong lo mundur banget sih men gitu ya. Dengan berbagai macam statement. Bagaimana menyikapinya Ustadz yang seperti ini? Ya kan? Ini kan artinya orang-orang yang tadinya ngertiin kita, orang-orang jadi support system kita, Ustadz sendiri kan bilang kalau sendiri nggak tahan lama-lama gitu. Tapi kita kemudian berubah, berusaha menjadi lebih baik tanpa harus mengatakan lebih baik gitu ya secara ukuran. Tapi ada pilihan-pilihan yang kemudian membuat sekeliling jadi nggak berkenan. Saya yakin muke-muke di sini yang ngangguk dari tadi itu ngerasain ya berapa banyak teman-teman lo udah rontok, tidak merasa menarik lagi untuk berteman dengan dirimu karena pilihan-pilihan pakaianmu mungkin atau apa pilihan-pilihan menumbuhkan atau apa facial hair ya kayak obrolan kita jadi berubah. Nah itu gimana menyikapinya? Nih, justru kalau ada yang merasakan ini boleh ya, gunakan kolom chat ya. Bener nggak? Lo ngerasain ini nggak? Di satu sisi ya Rene, di satu sisi misalnya gini ya. Kalau kita ngelakuin sesuatu yang nggak sama sebelumnya, dan itu sifatnya adalah perbaikan, dan kita ngikutin tahap yang tadi ya. Kita benar-benar kita ngelakuin itu karena ada ilmu, karena ada pembimbing, karena kita pengen naik lagi. Speednya pengen lebih cepat, terus kemudian levelnya kita pengen naik, dan seterusnya. Kalau memang orang-orang itu masih ada, justru malah problem, Rene. Saya ulang ya. Okay. Kalau support system, kita pengen naik level. Lalu yang mensupport kita masih orang-orang di level 1, yang nggak akan ke level 2 loh. Kita nggak akan bisa naik. Pintar banget sih. Iya, beneran. Kayak kalau gamer gitu ya. Kalau gamer kita aja udah jadi profesional, tapi support sistemnya masih amatir gitu ya. Ya, bener. Maka kita nggak akan pro, masih di putaran di amatir aja. Karena justru ini sifatnya alamiah. Alamiah tuh kalau bahasa kita nyebutnya gimana ya? Fitratullah. Jadi memang secara fitrah, secara alami, saya nggak tahu mungkin dinamain alami gara-gara ini kan. Secara alami memang akan seperti itu. Kalau kita pengen menaikkan suatu kualitas kita, apalagi maaf banget. Ini kualitas tuntunan kehidupan kita yang kemarin kita sudah bahas kan, mana yang kemudian penting atau dipentingkan gitu kan. Apalagi kita pengen meningkatkan satu kualitas kehidupan kita yang memang benar-benar penting, dan pentingnya sifatnya abadi kan. Kita punya ada istilah yang kita sering dengar kan, kalau kita kejar sesuatu yang sifatnya kemudian nggak penting, dunia yang cuma sementara ini, kita nggak bakalan dapat. Kalaupun dapat, kita nggak akan dapatnya banyak. Kalaupun banyak, kita nggak akan puas. Kalaulah puas, kita nggak akan abadi. Itu kan konsepnya tuh. Jadi ujungnya ketemu, ya cuma segitu doang ujung-ujungnya. Itu kenapa ada orang yang sudah punya satu gunung, pengen punya gunung lagi. Udah punya satu pulau, punya pulau lagi. Akal kita kan nggak selesai. Nggak nyampe gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian meninggalkan kita, itu bukan karena dia meninggalkan kita, maaf ya. Karena sang pencipta, karena pengen bikin support system yang bikin kita naik. Wow. Harus disyukuri itu. Harus disyukuri. Justru kalau enggak kemudian berubah, dan maaf, dia ini kan hanya masalah bahasa. Dia bilang, lu udah nggak asik sekarang. Lalu sekarang udah ngebahasnya kayak gini. Ya, karena kalau gue masih ngebahas yang lu pengenin, ya gue masih di level lu. Gue masih di amatir gitu. Gue masih di level itu gitu. Gue mau naik, sob. Ngomongannya udah nggak bicara lagi tentang A, B, dan C. Ini udah ngomongin tentang E, F, G, H, dan seterusnya.
Dan ketika nanti naik lagi, yang EFGH akan ninggalin kita lagi. Jadi bahasanya mungkin bukan meninggalkan kita, tetapi memang ditinggalkan karena kita sedang diperbaharui sama hal-hal yang kemudian support system kita baru yang pengen diangkat. Dan harus ini terjadi, dan harus. Wow. Dan ini janji ya, janji yang maha menguasai. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang baik, atau kita dari sesuatu yang baik menuju yang lebih baik, lalu kemudian sekeliling kita meninggalkan kita, itu sudah jelas. Pasti akan aku gantikan dengan sekelilingmu yang lebih baik dari yang sebelumnya. It's clear. Pasti itu, Rene. Udah jelas. Wow. Powerful sih. Ya. Reactionnya mana teman-teman? Reactionnya mana? Reactionnya. Saya melihat rata-rata begini, Rene. Ada begini. Ada yang di pojokan sih, Stat. Nangis dia kayaknya. That's powerful. Ya. Ini masalah perspektif. Dan kita merasanya ditinggal, padahal sejatinya justru kita sedang dijagain. Ya, kita sedang dibimbing untuk menjadi lebih baik. Soal janji tadi, kalau manusia kan janji ingkar ya, lazim, seringkali begitu. Janji Sang Pencipta itu tidak pernah tidak ditepati, semuanya selalu ditepati. Tapi kalau nggak muncul-muncul pertemanan barunya, itu gimana Ustadz? Kalau nggak muncul-muncul pertemanan barunya, kita bukan bertanya tentang orang lain. Kan sebaik-baiknya sesuatu bukan menilai orang lain terhadap kita, tapi kita terhadap orang lain. Maaf Rene. Jangan-jangan memang kita bukan sedang memperbaiki diri, tapi kita sedang mencitrakan diri. Dua hal yang berbeda sekali. Jangan-jangan kita bukan sedang memperbaiki diri kita, tapi kita sedang mencitrakan diri kita. Problemnya di mana bedanya, Ustaz? Kalau kita pengen memperbaiki diri kita, berarti Ahmad Homsani, Rene Soehardono, yang sekarang kita pelajari, ilmu yang didapat, itu harus membuat kita lebih baik dari Ahmad Homsani yang sebelumnya. Rene yang sebelumnya. Problemnya kita, ternyata bukan ini. Kita sedang mencitrakan diri karena Ahmad Homsani pengen lebih baik dari Muhammad. Si Ahmad pengen lebih baik dari tetangganya. Si Ahmad pengen lebih baik dari teman-teman alumninya. Si Ahmad, ini jadi problem. Makanya nggak dipertemukan sama support system ini. Karena lu sedang mencitrakan diri. Memperbaiki citramu. Bukan memperbaiki dirimu. Jadi PR-nya tuh di situ. Apapun, teman kita, kawan kita, perubahan yang pengen kita buat ini adalah dasarnya pengen mengubah diri kita dari yang sebelumnya. Mungkin dari sebelumnya kita yang tukang marah, sebelumnya yang kita pemalas, yang sebelumnya kita mager. Kita pengen gerak dong, pengen jalan, pengen beraktivitas. Nggak dipertemukan dengan teman-teman sini. Berarti rapiin dulu diri lu. Kayaknya ada yang belum rapi. Jangan-jangan kita masih kemudian berpikir bahwa gue harus lebih baik dari dia, harus lebih baik dari mereka, lebih baik dari... Nah, kalau masih itu ada, saya pikir kita nggak akan pernah selesai nih urusannya. Apapun yang kita lakukan, kita akan stuck di situ. Sebab bagaimanapun kita meningkatkan, si mereka ataupun si dia yang kita tunjuk, dia juga akan meningkatkan. Dia naik lagi levelnya, kita pusing lagi. Naik lagi levelnya, kita puyeng lagi. Tapi yang pasti adalah kita pengen lebih baik dari saya yang sebelumnya. Gitu. Dan otomatis, ini apa? Jadi jangan keburu-buru kita kemudian menjadi hakim buat orang lain. Tapi kitanya dulu nih, kitanya dulu. Untuk kemudian menjadikan bahwa oh iya, gue-nya nih yang kurang. Gue-nya yang kurang. Saya kasih contoh misalnya begini nih. Ada seorang yang kemudian bertanya kepada orang yang bijak ya. Guru, dia tanya, "Guru, gimana ya, ini ada orang baik banget, dermawan sekali, sangat dermawan. Tapi maaf ya, dia tuh kalau suruh ibadah malas. Gak mau ibadah." Terus kemudian yang tanya lagi, ini orang si B ini, ibadahnya bagus banget guru. Tapi ternyata dia tuh pelit banget. Si orang ini bertanya, "Guru, yang baik yang mana? Yang apa yang B?" Apa dia jawab? Apa katanya? Dia jawab apa? Yang A, Rene. Kata si guru nih dengan bijaksananya. Yang A,
dia dermawan tapi malas ibadah, siapa tahu dengan kedermawanannya bisa meningkatkan ibadah dia. Yang B, dia ibadah tadinya pelit, siapa tahu dengan ibadahnya meningkatkan dia jadi dermawan. Siapa yang buruk? Yang buruk tuh kamu sama saya. Yang menilai si A dan si B. Gitu, Rene. Powerful. Ini senada dengan Hikmat barusan bilang, ya, Hikmat Slamet. Jadi teringat kata Buya Hamka, kita ini memang hanya akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari. Meskipun kita ke Mekah, tapi jika yang diburu oleh hati adalah hal-hal yang buruk, maka setan dari golongan jin dan manusia akan berusaha membantu kita untuk mendapatkannya. Tapi sebaliknya, sejauh perjalanan ke New York, Los Angeles, bila yang dicari adalah kebaikan dan kebaikan, maka segala kejelekan akan enggan dan bersembunyi. This is powerful. Bukan destination-nya saja, tapi apa yang diniatkan untuk itu ya. Powerful. Hikmat, makasih ya, acungan jempol. Terima kasih banyak. Kalau misalnya kita menganggap bahwa seseorang dia adalah sebagai makanan buat kita gitu, tapi orang tersebut sebenarnya nggak nganggap kita sebagai makanannya dia gitu. Jadi dia punya pandangan yang berbeda. Itu sebaiknya kita berhenti untuk menjadikan dia orang yang mungkin kita bisa gurui, atau kita tetap berusaha sampai dia akhirnya menyadari bahwa kita pun menjadi hal yang baik gitu buat dia. Supaya paham ya pertanyaannya. Jadi gue sama lo gitu ya. Terus gue ngelihat lo sebagai makanan, tapi lo nggak ngerasa gue makan gitu, dimakan gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Iya betul. Oke. Paham ya Ustadz ya. Ini menarik. Nangkep. Itu malah the best man ya, Hardian. Yang keren, yang kece itu memang begitu. Dia nggak merasa yang terbebani. Itu adalah yang begitu. Kalau bahasa yang sering-sering kemudian kita dengar adalah, ya orang yang soleh itu adalah orang yang sering ngerasa salah. Orang salah itu adalah orang yang sering ngerasa soleh. Justru itu yang kita pegang, Hardian. Bahwa kalau kemudian kita ngelihat, ya gue kalau ada dia kepecut banget gitu loh. Terus selalu ada hal yang baru, Jadi bahkan ketika misalnya kita rutinan ketemu gitu, nggak ketemu gue kayak risih banget. Bahkan maaf ya, ini bahasa agak sedikit yang kemudian lebih mendalam. Mohon izin. Rene, kalau cuma hidup ini kita merasa pertemanan hanya dibatasi hanya fisik, kasihan sekali tempat-tempat yang lain atau kawan-kawan kita yang lain. Berarti kita nggak mengenal istilah rindu. Berarti kita nggak mengenal istilah kangen. Maka pertemanan sejati itu bukan karena fisiknya, Hardian, tapi karena ruhnya. Makanya setiap orang punya ruh. Fisiknya akan mati, tapi tidak dengan ruhnya. Fisiknya bisa jauh, ada di Aceh sana, ada di Irian sana. Tapi ternyata ada ruhnya. Kerinduan itu keobati. Jadi permasalahannya adalah ketika kita ngerasa bahwa hal-hal yang buat kita bermanfaat, lalu kemudian kita mau gali terus sama nih orang, dan orang ini ngerasa biasa aja, cool banget, itu keren banget, justru pegang terus itu tangannya. Apa sebabnya? Justru kalau dia ngerasa malah repot, malah Hardian, kita temenan udah lama, tentu kamu ngelihat dong manfaat temenan sama saya. Kamu jangan sampai lupa sama saya ya. Tolong inget-ingetin. Mohon maaf nih Hardian. Kalau gue tabok tuh orang kayak gitu. Pede banget gitu ya. Kecuali dalam hal-hal bercanda ya. Itu dalam hal yang. Tapi memang seperti itu gitu loh. Justru yang kece itu hal yang seperti, dan maaf ya Hardian, ada cara dua orang untuk menolak pencitraan orang lain terhadap dirinya. Satu dengan kerendahan hatinya, dengan mengatakan, gue nggak punya apa-apa, saya nggak ngerti. Oh, itu bisa. Kedua, jangan lupa ya, ada orang yang sengaja meninggikan dirinya. Kalau saya kemarin berulang ngajarin, udah ria birria. Jadi orang meninggikan dirinya supaya dia nggak ditinggikan lagi. Tangkap ya maksudnya? Ada orang yang, emang gue dari dulunya udah gitu, kece. Tapi dia mengucapkan gitu untuk supaya jangan tinggiin gue, kira-kira gitu. Itu kaitannya bahasa. Kalau saya boleh izin menyebutkan istilah itu, kalau dalam bahasa Arab kita nyebutnya balago. Jadi meninggikan itu supaya kemudian tidak dianggap tinggi. Ya jadi sebelum lu puji gue, daripada gue GR, gue akan muji diri gue sendiri dulu. Jadi gue udah magerin diri saya dulu.
Supaya kenapa? Supaya lu nggak menuhankan saya. Nggak. Jadi kayak, wah gila, lu sahabat gue yang kece. Sebelum ngomong itu, emang sahabat lu selain gue yang kece siapa lagi? Nggak ada, emang gue doang. Ayo makan. Kalimat-kalimat itu ya. Sih. Tapi emang gitu, kira-kira gitu. Jadi jago, Masya Allah. jangan sampai kita tuh melihat oh ya nih orang tawadu sekali, yang merendah sekali. Oke, itu betul, itu bagus. Tapi jangan mengira ketika ada orang yang menyebut dirinya, lalu kemudian gila nih orang sombong banget. Bukan, belum tentu. Kita ngerti tentang, hati kita akan paham. Jangan-jangan dia pengen menutupi kelebihannya, supaya kita dengan dia jaraknya nggak terlalu jauh. Karena kalau ditunjukkan keilmuan dia akan terlalu jauh. Kalau udah terlalu jauh, maka nggak ada lagi obrolan santai, nggak ada lagi dikit-dikit udah sungkem, dikit-dikit udah, itu perbedaannya. Dan yang paling mengerikan dari itu Ustadz Ahmad tuh ya. Paling mengerikan adalah jangan sampai golf ya, padahal ya Allah ngeri banget. Luar biasa. Ustadz Ahmad sebenarnya. Dan yang paling penting adalah jangan sampai ntar ujung-ujungnya begini. Setiap kali kita mengatakan sesuatu, Hardian, kita kan begini. Kalau kata guru saya, begini. Kalau kata guru saya, pokoknya selain guru saya, nggak ada benar. Yang benar cuma guru saya. Jadi selain guru saya, pokoknya salah. Pasti salah. Nah, guru itu nggak mau kalimat narasi ini muncul. Makanya dia tidak menyebutkan, gue bukan guru lo, gue bukan guru lo. Atau dia menunjukkan dirinya nggak layak sebagai guru. Masa sih sombong? Masa guru sombong? Mestinya guru tawadu. Masa guru sombong? Mestinya guru tuh. Nah, dia pengen mengubah itu. Gitu. Tapi itu gaya bahasa aja. Jadi Hardian pegang terus. Itu kayak gitu. Ini powerful sekali Hardian. I think ini bermanfaat banget buat semuanya ya. Yang dengar menarik banget. Ya, ada dialektika yang subliminal menurut saya yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ahmad. Cuman saya pengen Ustadz mengulas lebih jauh tadi tentang pertemanan itu bukan fisik tapi ruh. Karena saya pikir ini butuh elaborasi lebih lanjut. Ini dalam sekali sih soalnya karena apa, kalau fisik terbatas hanya pada fisik, ya kalau kita salah satu udah masuk liang kubur ya artinya selesai gitu ya. Tapi kita ingat persahabatan orang itu yang masih direkam sampai sekarang dan menjadi contoh-contoh baik. Boleh dielaborasi nggak Ustaz? Pertemanan ruh itu bagaimana? Baik. Ada hal yang menarik ya. Ini ada alam yang hari ini terlihat. Saya bisa melihat fisiknya. Oh ini tinggi. Oh ini. Itu namanya alamul jasad. Ini jasad kita, fisiknya kita. Tapi kita punya alamul ruh. Ada alam ruh. Dan kita punya junjungan, kita punya idola, sudah mengatakan bahwa setiap orang itu akan terikat ruhnya dengan ruh orang lain. Wah. Terikat karena apa? Ini yang menarik nih. Kalau bahasa yang kece sekarang adalah karena satu frekuensi. Oke lah, boleh lah. Kalimat-kalimat. Karena satu frekuensi kita sama dia. Kan? Oke. Tetapi yang paling betul adalah karena keilmuan dia dan ilmunya kita satu menyambung. Sambung menyambung. Serangkaian panjang. Betul. Ilmu yang saya dapat dengan ilmu yang kemudian dia dapat, itu yang benar-benar saya mau kayak gitu, dia juga mau kayak gitu, sehingga dipertemukan gitu loh. Jadi balik lagi kita karena ilmu. Nah, nanti Rene, bahwa kemudian ini satu ruh akan terikat dengan ruh yang lainnya ini, itu akan ternilai dengan sesuatu. Saya ngasih contoh. Yang paling sangat-sangat sederhana sekali. Bagaimana mungkin kalau kita disuruh kayak begini? Kamu tuh harus contoh bapakmu. Oh iya. Karena kita hidup dengan bapak kita. Oke, masuk akal. Kamu lihat gimana guru ngajarin kamu. Oke, guru itu kelihatan. Kalau kita disuruh coba ikutin junjungan, lalu kemudian baginda, kapan ngelihatnya kita? Kapan kita ngelihat fisiknya? Nggak ikut perang sama beliau, nggak pernah duduk bareng sama beliau, nggak hidup zaman dengan beliau. Saya sering bercanda sama Rene. Andai pun kita hidup sejaman beliau, saya nggak yakin ada di pasukan beliau. Takutnya bareng sama Abu Lahab kita. Takutnya mohon maaf. Kalau ngukur guenya gitu Adia, kalau ngukur guenya gitu pegeng, ya Allah, model kayak begini. Kayaknya saya nggak duduk sama Abu Bakar dah. Kayak nggak duduk sama Umar gitu. Orang-orang yang, aduh, nggak ngerti. Gue kayak di deretannya Abu Lahab gitu.
Yang pas kemudian mereka pada pergi, gue yang nimpuk-nimpuk. Aduh, udah ngeri bener. Jadi, ternyata kita suruh contoh beliau yang kita nggak pernah ngelihat pakai mata. Karena bukan masalah matanya. Karena bukan masalah tangannya. Tapi masalah ruhnya. Masalah ruhnya. Ruh kita dengan ruh beliau terikat. Yang konektivitas ini kalau semakin kuat, maaf banget. Ini karena pembahasan Rene udah minta. Kalau konektivitas ruh ini kuat, Rene maaf, masuk kita di alam mimpi. Sehingga beliau mengatakan yang bisa melihatku di alam mimpi, maka dia telah melihatku sebenarnya karena setan tidak bisa menyerupai. Ini ruh tertinggi. Konektivitasnya membawa sampai di alam situ. Dan nggak usah ngebahas masalah ini. Kita kalau sebelum tidur ngebayangin sesuatu, yang di dalam mimpi muncul itu. Nah, ini yang kemudian dibuat. Ini namanya. Dan satu lagi saya ingin menguatkan. Kita kalau kemudian punya orang tua yang, mohon maaf kalau saya sebutkan, yang sudah wafat, sudah meninggal, dia sudah tidak bisa ibadah. Tapi apakah betul semua rangkaian kebaikannya terputus? Tentu tidak, kan Rene? Iya. Karena masih ada yang sambung menyambung. Apaan yang sambung menyambung? Ruh. Ruhnya mana, Ustaz? Bukankah ayah dan anak akan terus-menerus menyambung ya? Bagaimana bisa menyambungkan kalau nggak ketemu fisiknya? Yang sholat anaknya, kok bisa dapat untuk bapaknya? Apa hubungannya sedekah ini duit-duit anaknya? Lalu kemudian kebaikan-kebaikan anaknya. Lah kok bisa nyambung sama bapaknya? Because ruhnya nyambung. Fisiknya memang enggak. Alamnya memang beda. Tapi ruhnya nyambung. Ini sih obrolan sih kece banget udah sampai sini. Ini powerful banget sih. Terima kasih. Saya yang jadi muhasabah ya selama ini. Yang kita pikirkan apa kalau kita menyebut kita merasa dekat dengan junjungan kita, apakah betul sudah mereferensikan itu atau belum? Ya, dan kedekatan ruh ini nggak bisa nggak ayal lagi jadi indikator penting sih. Dan ini akan meregulasi pertemanan kita wujudnya seperti apa sekarang dan kurang lebih bilangnya kalau pandemi ini kan lebih banyak sendiri gitu ya, dan akhirnya menikmati kesendirian. Jadi masalah nggak sih Ustadz? Tadi kan Ustadz bilang kalau sendiri justru nggak baik juga, betul gitu ya Mbak Dona ya? Silakan kalau mau diperjelas. Banget Rene, banget ya, maaf banget. Banget saya harus bilang sangat banget. Kita tahu itu kenapa kita tuh nggak boleh sombong, kenapa? Karena kualitas kita tuh kita ngerti banget. Saya ngasih contoh sekarang. Coba narasi yang keluar dari kalimat saya, dialek yang keluar, ini hebat bener, luar biasa. Karena rame-rame. Kalau sendiri saya tahu betul kualitas saya. Kalau lagi sendirian nggak ada orang, Hardian nggak ada, Hikmah Slamet nggak ada, Dona Imelda nggak ada. Saya ngerti banget. Makanya kalau kita tahu bahwa kemudian kesendirian ngebawa kita ke jurang yang buruk, jawabannya gimana? Ya jangan sendiri. Maaf ya, saya tahu banget kualitas saya. Makanya saya bikin rumah Quran. Terus saya tahu nih, ini nggak cukup buat saya, makanya saya bikin pondok. Apa sebabnya? Biar mereka nemenin gue, gitu loh. Biar kalau gue ngapa-ngapain, nggak ada waktu, nggak ada ruang gitu. Sebab harus nemenin dia, ngawasin yang kecil, ngawasin yang mau sekolah, ngawasin yang kemudian ini, ngawasin yang itu. Jadi kalau ditanya Ustadz sendirian ternyata bawa problem, iya. Solusinya jangan sendiri. Terus gimana? Nah, kita memang harus ngebunuh. Terus gimana? Nanya panjang ini. Ini PR nih, ini PR. Nah, makanya kita harus menciptakan, meng-create ya, kalau kata Pak René, kita harus meng-create. Meng-create itu memang untuk awal-awal kita yang harus kemudian yang door to door. Kita yang harus mencari gitu. Mencari jaringan, mencari linknya, mencari networknya harus dari kita gitu. Apa hal yang bisa kita lakukan kan? Handphone ini gunain, media sosial gunain, WhatsApp, nomor kontak kan tadi saya udah bilang. Tapi karena kita belum bisa jadi makanan buat orang lain, orang nggak ada yang ngubungin kita karena itu bukan makanan. Yeah. Nah, oleh karena itu berarti kita cari dulu apa yang bisa kita makan kira-kira gitu. Makanan buat kita siapa? Nanti baru otomatis. Jadi nggak mungkin saya harus menyampaikan materi teori ini. Nggak mungkin seseorang akan menjadi makanan bagi orang lain kalau dia tidak bisa mencari makanan buat dirinya. Itu udah jelas. Udah jelas banget. Nggak mungkin seseorang bisa jadi makanan buat orang lain kalau dia nggak bisa mencari makanan buat dirinya sendiri. Ini bahasa lugasnya adalah
Nggak mungkin dia jadi guru kalau dia nggak punya guru. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Problem. Putus berarti kita. Nggak mungkin karena guru bersambung dengan guru, bersambung dengan gurunya, bersambung dengan gurunya. Karena makanan ini hal yang pokok. Siapapun pasti akan makan. Dia akan mencari lagi, mencari lagi. Berarti harus gimana Mbak Dona? Kitanya dulu yang cari. Kitanya dulu. Nanti kalau udah dapat, kita udah kenyang, kita udah dapat, kita baru ngasih tahu, ini loh, ada makanan yang enak karena gue pernah makan di sini. Ini loh makanan yang enak karena kokinya pernah bareng sama gue. Ini chefnya enak banget ini banget. Ini dagingnya empuk banget. Tapi gimana Mir? Kalau belum pernah, capek. Makan sini yuk, yuk. Udah pernah Mir? Belum. Ya puyeng, sama-sama nggak tahu. Sama-sama nggak tahu. Ini mohon maaf Rene, ada yang pernah gaitin saya, ngajak makan, baru banget kemarin lagi. Saya pikir orang itu pernah, ternyata enggak. Ya Allah, ya Karim. Ternyata apa yang terjadi? Ya sama-sama nggak tahu. Ini caranya gimana? Ngambilnya gimana? Ini sumplit buat apa? Aduh, gayet yang salah. Tapi apalah lah. Udah nyampe. Belajarnya harus diberi A+ buat keberaniannya dong Ustaz. Ya, dan kemampuan imajinasinya untuk membayangkan ini kira-kira akan menjadi apa. Ada beberapa kawan yang kita butuhkan untuk imajinasinya dan Emir kayaknya mewakili itu ya. Alhamdulillah Mir tuh ya. Makasih ya. Makasih Rene gitu. Ya, jadi bahwa kemudian yang disampaikan itu Raffi adalah ya itu masa rehat. Masa dia butuh kesendirian. Tetapi itu nggak lama. Artinya bahwa kalau yang dimaksud itu sendiri, saya tidak mengatakan bahwa sendiri, bahwa bersama itu harus kemudian berpasangan. Tidak. Artinya ada kawan, ada sahabat, ada lingkungan. Artinya kita nggak bisa menggapai itu karena sendiri, karena fitrahnya kita yang bersama. Tapi yang kemudian dimaksud bahwa dia mendapatkan ketenangan lagi sendiri, mungkin dia sudah jenuh ketika semua harapannya menjadi palsu, lalu kemudian apa yang dia inginkan dan diharapkan. Kamu jangan sambil ketawa gitu dong, kasihan Ustaz. Saya ngerasa jadi kayak seru. kayak bernostalgia gitu. Sambil tawa ini. Iya, jadi kayak maaf gitu ya, jadi kayak inget mantan. Jadi kayak, aduh oke. Makasih banget ya Vi, ini membantu keceriaan di antara para sesepuh yang sudah hadir di sini. Kasih ya Raffi. Pokoknya PR-nya tuh sebenarnya jangan terbebani sama ekspektasi orang. Ya, insya Allah itu memudahkan dia untuk bisa berteman dengan yang lain. Kalau kita punya urusan masalah duniawi, maka pergaulan kita, kumpul-kumpulnya kita pasti akan kita batasi. Karena kalau kita tidak batasi, karena kita udah tahu standar yang tadi. Kalau kita kejar dunia, kita pasti nggak akan dapat. Kalaupun dapat, nggak akan banyak. Kalaupun dapatnya banyak, kita nggak akan puas. Kalaupun bisa puas, Dila, itu nggak akan abadi. Makanya kita batasi. Karena kita tahu nih, misalnya saya kasih contoh ya, ini pertemanan kita sama dia karena dia satu pekerjaan sama kita akan terbatas, dia bisa pindah. Atau ini karena atasan kita, nanti bisa jadi dia sudah tidak menjadi atasan kita. Itu akan terbatas. Kita dekat sama klien kita. Setelah selesai tender proyek, ya see you lah, udah nggak ketemu lagi. Dirimu, diriku, karena kita sudah ketemu klien yang lain, dan dia juga ketemu sama pebisnis yang lain. Jadi kalau untuk urusan ini kita boleh berteman, untuk urusan kita, tahapan yang kemudian sedang kita kerjakan, berteman biasa. Tapi kita paham ini nggak akan abadi, nggak akan memuaskan kita, maka kita nggak mencari kepuasan di situ. Nah, ada sesuatu yang, tapi ini Ustaz, kita ada yang bisa kemudian memenuhi urusan akhirat, kita kejar akhirat, pasti kita dapat. Sudahlah dapat, pastilah banyak. Sudahlah banyak, pastilah kita puas. Sudahlah puas, pastilah akan abadi selamanya. Jadi ini ada porsinya, memporsikan saja. Kalau yang di A sini mungkin limitnya hanya sampai di 1, 2, 3 misalnya ya. Nah, kalau untuk urusan ini, urusan yang bisa menjadi makanan buat kebaikan kita, kualitas kehidupan kita, jangan kasih limit. Jangan kasih limit. Karena kita haus terus. Ada bahasa yang harus kita ingat. Kita tidak akan mengerti bagaimana takdir sampai kita bisa menjumpai takdir itu. Kendati pun kita menghindari takdir, maka takdir akan mencari jalannya sendiri untuk menemui kita. Akan seperti itu. Wow. Jadi jangan cepat-cepat untuk mengatakan, jangan-jangan ini takdir saya.
Ntar aja dulu ngucapin itu. Jalanin aja dulu. Kalau sudah ketemu, baru kita akan bisa mengatakan, oh ini takdir yang harus saya jalani. Nah, jadi permasalahannya, tidak ada lagi, biar nanti kemudian nggak muncul antara takdir yang baik, takdir yang buruk. Yang ada adalah takdir yang kita senangi, atau takdir yang tidak kita senangi. Karena senang ataupun tidak kita senangi, karena itu jalan untuk kebaikan yang akan kita dapat. Karena kebaikan bukan hanya dari yang kita senangi, kan? Malah Ada yang kita tidak senangi, betul. Ada yang tidak kita senangi, tapi kebaikannya malah lebih powerful. Maaf, contohnya, kita nggak senang lapar loh. Tapi karena lapar, giliran makan powerful banget. Beneran. Kita nggak senang loh kalau ada ngantuk, capek. Itu sesuatu yang nggak kita senengin. Tapi pas waktu tidur karena kita capek, itu Masya Allah, rasanya luar biasa. Coba-coba tidur kalau lagi nggak ngantuk, malah puyeng. Coba-coba makan kalau nggak lagi lapar, malah muntah kita. Jadi bukannya, jadi jalannya ke sini. Jadi mau kita kejar aja urusan yang menjadi ukhrawi kita, Dila jangan kasih limit. Terus aja jalanin, terus. Nah, kalau yang urusan duniawi, ambil, nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu, ini ada limitnya. Ada limitnya. Gitu. Jadi menjaga keseimbangannya itu dengan segala hal yang terkait dunia secukupnya saja. Ya. Tapi untuk hal yang sifatnya ukhrawi, selama masih kita bisa terima, terus terima. Jangan dibatasi. Kurang lebih seperti itu ya. Betul. Saya kalau boleh ngambil kalimat kuncian yang kemarin, Rene, ya. Kita kalau untuk urusannya ukhrawi, jangan menyebut kalimat yang kemarin. Yang penting. Jangan bersembunyi dengan kalimat yang penting. Karena kalau yang penting ini alasan bahwa sebenarnya lu malas. Yang penting gue udah transfer. Yang penting gue udah transfer sama keluarga gue. Terus sama istri gue, terserah mau istri gue ngurusin anaknya. Nah, ini kalimat yang penting. Padahal dia malas pengen jadi sosok ayah. Betul. Yang penting sih gue udah ya Jumat lah yang penting, dia bilang. Oh, karena dia sebenarnya malas sama yang. Nah, ini jangan menggunakan kalimat yang penting. Tapi kalau untuk kemudian ukhrawi, harusnya kita mengambil sesuatu yang terus kita gali buat kualitas kita. Ilmu, ada akses kepada guru yang mahir dan senantiasa meluangkan waktu untuk itu. Kuncinya di situ. Jadi ya Dil, semoga menjawab ya, dan saya pikir Dira dikelilingi oleh banyak sekali guru di sekelilingnya. Ya, so you're a very lucky lady, insyaallah. Saya ingin memegang di dua hal. Tolong pegang dua hal ini, yang kalau kemudian dua hal ini ada, teruskan. Berteman, bersahabat di lingkungan itu. Kalau nggak ada, tinggalkan. Kenapa? Berarti kemudian kita pengen naik sport atau naik level kita. Dua hal ini tolong pegang. Kalau di dalam pertemanan, persahabatan, perkariban, membuat kita bisa lebih dekat mengenal Sang Pencipta dan lebih dekat dengan keluarga. Ini dua hal paket. Nggak boleh dipisahkan. Saya ulang ya. Pertama, membuat kita bisa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Dan kedua, membuat kita dekat dengan keluarga. Karena ini sudah paket kombonya. Maka kalau ini terpenuhi checklist, maka teruskan. Berarti kita sedang meningkatkan kebaikan-kebaikan kita. Tapi kalau kemudian ternyata di dalam circle itu membuat kita makin jauh dengannya dan makin jauh dengan istri dan anak-anak kita, kalau gitu putuskan. Bukan kita sedang memutuskan silaturahim, tidak. Kalau memutuskan silaturahim berarti kita stuck di situ. Tetapi kita sedang menaikkan level kualitas kita dan Sang Pencipta pengen membuat support sistemnya. Nah, ini yang kemudian dimaksud. Tolong ingat dua hal ini. Kalau bisa mendekatkan kita, lebih dekat dengannya, maka kemudian ambil. Dan bisa lebih dekat kita dengan keluarga kita, maka ambil. Kalau enggak, jangan. Kalau dengan berteman ini, ternyata kita pulang ke rumah cuma numpang tidur, numpang mandi, numpang makan, habis itu kita pergi lagi. Nggak ada interaksi, nggak ada komunikasi, nggak ada sapa, nggak ada itu. Iya, berarti ada problem di sini. Berarti waktu yang kita habiskan di luar, with client, ataupun pekerjaan, ataupun bos lu sekalipun, ini problem. Kenapa? Karena semua energinya habis ke sana. Kita lupa sama istri, sama anak kita. Tapi kalau dengan kemudian kita bermain, bergaul sama dia, tapi ternyata di rumah, kita sama istri, malah bisa menjadi ajang, tadi bisa menjadi tempat cerita kita, dan istri kita senang dengan ini, dan bisa bermain dengan anak-anak kita. Maka kalau ini kemudian ada,
berarti ini adalah circle yang benar, circle yang bagus. Pertahankan. Kalau bisa jangan lepas. Karena ini ngebantu kita buat naik, ningkatin kualitas kita. Dua hal ini, dekat dengan penciptanya, membuat kita lebih dekat dengannya. Dan kedua, membuat kita lebih dekat dengan keluarga kita. Karena Rene, kalau dua hal ini tidak kita kemudian pegang, maaf, maka yang membuat kita tidak dekat dengannya dan tidak dekat dengan keluarga kita, satu persatu akan dicabut tanpa kita sadari. Saya ulang, pasti Satu persatu akan dicabut tanpa akan kita sadari. Wow. Even itu jabatanmu, even itu bisnismu, meskipun itu adalah temanmu atau yang paling kamu cintai sekalipun di luar daripada istrimu, itu satu persatu akan meninggalkan kita dan menanggalkan kita. Dan ini hukum pasti, bukan kemungkinan. Cepat atau lambat, ini masalah waktu saja. Saya pikir powerful sekali ya, powerful sekali. Besok hari yang baik ya, hari hari yang terdepan kalau di keyakinan kita, hari yang tepat untuk kita berdoa. Boleh nggak mendoakan, kita sama-sama memimpin doa kita di sini sebelum kita akhiri obrolan malam ini? Kita mohon ya sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah ya Karim, jadikan kita berkumpul di malam hari ini adalah perkumpulan yang Kau berikan barakah. Jadikan kumpul kami adalah perkumpulan yang Kau berikan rahmat. Ya Rabb, jangan jadikan kami berkumpul di tempat ini, di malam hari ini, di waktu ini, kecuali kesalahan-kesalahan kami Kau sudah berikan ampunan. Kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, Kau berikan kemudahan. Pun jika ada di antara kami, keluarga dan sahabat kami dalam keadaan sakit, berikan kepada mereka kesembuhan. Berikan kepada mereka kesabaran. Jadikan rasa sakit yang mereka rasakan menjadi jalan terleburnya dosa-dosa mereka dan terangkatnya derajatnya mereka. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Rabb, Kau yang maha kaya, maha mencukupkan. Cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan ketaatan, jauhkan kami daripada kemaksiatan. Ya Rabb ya Karim, kami hanya mampu mengerjakan apa yang kami faham. Maka ajarkan kepada kami apa-apa yang kami belum faham. Ya Rabb, kami hanya mampu melakukan apa yang kami tahu. Maka ajarkan kepada kami apa-apa yang kami belum tahu. Kami hanya bisa melakukan apa yang kami mengerti. Maka ajarkan kepada kami apa-apa yang kami belum mengerti. Ya Rabb, Engkau yang membolak-balikan hati kami. Tetapkan hati kami ini dalam keistiqomahan. Tetapkan hati kami dalam konsistensi ini, ya Rabb. Jadikan ilmu yang kami dapat di malam hari ini adalah ilmu yang bermanfaat bagi kami untuk dunia kami dan akhirat kami. Berikan kekuatan, kemampuan, kecukupan kepada kami untuk bisa mengamalkan dari apa yang kami dapatkan ini. Ya Rabb, jadikan kebaikan-kebaikan yang kami rasakan di dunia ini menjadi kebaikan-kebaikan yang bisa kami rasakan juga nanti di akhirat. Dan jadikan kebaikan-kebaikan ini penghindar bagi kami dari segala kesulitan, bala, musibah yang akan kami hadapi. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Rene, terima kasih teman-teman Kami semuanya. yang terima kasih Ustadz Ahmad. Mohon maaf kalau ada salah kata, ada yang sembrono ya. Kita insya Allah jumpa lagi 2 pekan lagi atas izin Allah. Pekan depan kita akan kedatangan Profesor Yudo Anggoro. Kita akan bicara soal leadership, kita akan bicara soal geopolitics ya, obrolan yang mungkin alis-alis pada menyatu ya, dan saat yang sama kita ucapkan terima kasih untuk doa yang istimewa tadi buat Ustadz Ahmad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.